Selamat pagi, brother semua. Ya, satu hal yang sangat menggembirakan bahwa sebenarnya dari program akselerasi pagi ini sudah terbukti kita sudah loncat ke program tahun kedua, yaitu team up. Kita bekerja sama, menciptakan satu energi yang lebih besar untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih, itu terbukti dari hari ini ada kerjasama, ada keinginan untuk bersama-sama dari NIVP wilayah, dari RVP, bahkan dari seluruh departemen yang ada di bawah Pak Vincent. Kita terima kasih, Pak Lukman sudah hadir, Pak Hardi juga sudah hadir. Ya, terima kasih. Nah, izinkan saya menjabarkan apa itu program akselerasi. Namun saya mulai dengan apa yang Tuhan wahyukan kepada Pak Demos, yang Pak Demos tulis di buku ini. Bahwa Pak Demos menulis di buku ini akan ada kegerakan, kebangkitan rohani yang meledak pada akhir zaman. Dan ini siapa melakukan? Adalah kelompok orang-orang awam yang ada di tempat awam, yaitu di marketplace. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan kegerakan yang meledak-ledak? Karena jelas di dalam buku ini disebutkan kelompok orang itu adalah kelompok orang awam. Itu berarti siapa? Itu berarti kita FGB Men. FGB Men, be strong in the Lord. Mari brothers, kita lakukan kegerakan sehingga di sini disebutkan kegerakan kita akan meledak-ledak di akhir zaman. Dan kita akan dicatat di dalam sejarah dunia spiritual. Ini ada ditulis di pengantar Pak Demos. Di halaman-halaman pertama dari buku ini. Ya. Jadi apa yang dicanangkan oleh Pak NP kita pada periode ini, memang kita harus mempercepat kegerakan kita supaya benar-benar keinginan Tuhan terhadap sekelompok orang ini bisa kita wujudkan. Kita bekerja, kita melayani untuk Tuhan kita, untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, sebentar lagi ya. Tapi satu hal yang saya catat dari sambutan dari Pak NP kita adalah, kalau kita tidak melakukan akselerasi ini, maka kita bisa menghadapi tidak mengalami kepenuhan rencana Tuhan. Jadi sangat tepat kita lakukan akselerasi ini, kita memenuhi kepenuhan rencana Tuhan, maka apa yang Tuhan rencanakan atas FGB MFI untuk menjadi gerakan kebangkitan rohani di akhir zaman yang meledak-ledak, itu akan terjadi. Ya. Dan satu hal lagi yang saya catat adalah, kalau kita tidak level up, maka kita tidak akan memiliki karakter yang bisa menjadi kesaksian hidup untuk membawa teman-teman kita di marketplace kepada Tuhan kita. Jadi semua yang disampaikan NP mudah-mudahan juga bisa saya
jabarkan dalam tulisan ini. Nah, apa sebenarnya program akselerasi itu? Saya coba jabarkan untuk 2 tahun pertama dulu, karena program 2 tahun pertama itu sangat berkaitan dengan erat, yaitu temanya level up, dan kedua adalah team up. Saya coba gabungkan karena ini sangat bererat, terutama dalam pembentukan karakter kita. Kenapa kita harus naik kelas? Kenapa kita harus meningkatkan teamwork kita? Karena kita ingin bergerak dari keadaan kita itu FGB Men maupun chapter maupun regional, dari keadaan yang masih kurang dewasa, karena kurang dewasa menjadi kurang mandiri, untuk menjadi independen, menjadi dewasa. Setelah dewasa pasti bisa mandiri dan akan lebih bertanggung jawab. Ini yang disebutkan level up, naik kelas. Dari kondisi ini menjadi kondisi ini. Untuk team up, dari situasi kita, keadaan kita, karakter kita yang lebih menekankan keakuan, aku bisa, aku juga tanpa bantuan aku bisa, aku menonjol, aku Superman. Itu kita transformasi, tadi saya pinjam istilah dari Pak NP, kita transformasi menjadi kita ini yang memiliki punya karakter tidak ingin sendiri, kita ingin teamwork. Kita dalam berhubungan dengan orang lain, kita memikirkan kepentingan orang lain. Kita percaya bahwa kalau kita bekerja sama, maka akan terjadi sinergi. Akan lebih banyak yang bisa kita lakukan bersama. 1 + 1 enggak jadi 2 lagi. 1 + 1 bisa jadi 3, 4, 5. Dan juga kita juga harus saling melengkapi, sinergi. Karena kita yakin, kita tahu kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Keunggulan kita, ekspertis kita pada satu bidang, tapi di bidang lain kita lemah. Makanya mari kita bersama-sama, brothers. Kita saling melengkapi. Sehingga dengan demikian terjadi hasil yang lebih baik. Akan terjadi percepatan. Nah, bagaimana caranya dari kondisi ini menjadi kondisi yang ini? Karena ini sudah disampaikan tadi oleh Pak NP, kita perlu karakter ini, keadaan ini untuk melakukan percepatan. Nah, kita harus melalui satu roda transformasi. Roda transfor ini mengatakan satu, ayo brothers, kita juga harus meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan dan kemampuan kita dalam membangun organisasi kita FGP MFI. Kita harus tahu persis dan kita mengalami dan kita menghidupi visi daripada FGP MFI. Karena hanya karena kita tahu visi kita, maka kita akan menyesuaikan aktivitas kita. Aktivitas di chapter-chapter itu mengarah menuju kepada visi tadi. Visi itu secara gampangnya, singkatnya ditulis di buku The Vision Intensified ini adalah di mana Roh Kudus membebaskan jiwa-jiwa. Jadi definisi visi itu jangan macam-macam, jangan terlalu rumit, jangan dikaitkan dengan definisi manajemen, nggak usah. Kita pegang aja, visi kita ini menurut Pak Demos, bagaimana Roh Kudus mengubah hidup kita. Bagaimana Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa. Itu visi, udah itu aja yang kita pegang. Nah, sehingga
setiap kegiatan kita di chapter itu harus melaksanakan visi itu. Jadi kita datang ke chapter itu bukan tujuannya untuk kita sama-sama ya enak ya, kita nikmat ya, kita arisan sama-sama. Oh, kita karena kumpul-kumpul seperti keluarga merasakan satu sukacita sebagai keluarga. Ya itu bagus, itu harus, itu fellowship. Tapi itu belum komplit karena sebenarnya aktivitas kita harus mengarah kepada visi. Kita bagaimana kita jadi pelaku untuk membebaskan teman-teman kita di marketplace dari belenggu dosa mereka. Jadi kita harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan organisasi. Kita tahu tujuan kita, siapa yang mau kita jangkau, aktivitas chapter yang bagaimana yang tepat untuk FGBMI. Juga jangan aktivitas kita itu mengcopy dari persekutuan doa. Tidak begitu, brother. Karena kita punya tujuan yang spesifik. Yaitu kita di marketplace, kita orang awam, kita mau menjangkau orang awam juga yang ada di tempat kerja kita juga. Sangat jelas, Pak. Itu indahnya dari full gospel ini. Tujuannya jelas. Ya. Dan kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, ya kita harus punya satu wahana, yaitu organisasi FGBMFI. Dan kalau kita punya organisasi, supaya organisasi kita itu bisa putar, maka setiap leader yang ada di dalam organisasi itu harus paham apa tugas dan tanggung jawabnya, ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita berorganisasi. Nah, kemudian yang kedua, nggak cukup. Kita juga harus meningkatkan karakter kita. Sudah disinggung berkali-kali oleh Pak NP kita. Karakter kita sudah punya fast. Kita harus faithful, kita harus loyal, setia melayani Tuhan. Ya. Kita harus accountable. Accountable itu gampang. Accountable itu istilahnya kalau Anda ditanya, kenapa Anda lakukan ini? Nah, kalau di perusahaan, kenapa Anda mengeluarkan uang sampai dengan 100 juta untuk kegiatan ini? Anda bisa jawab. Karena ada ini dan benefitnya nanti untuk perusahaan ada dan berapa. Itu sudah terukur. Itu accountable. Dan hanya orang yang punya integritas yang bisa melakukan accountable itu. Dan kalau semua FGB men accountable, wah luar biasa Pak. Kita punya organisasi ini luar biasa. Secara organisatoris aja akan menjadi luar biasa. Ya. Dan submisif, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Oleh Tuhan diberikan wadah FGBMFI. Wadah itu tentunya harus punya hierarki. Siapa national presidennya, siapa NEVP-nya, siapa RP-nya. Dan mari kita semua submisif. Supaya kegerakan kita teratur. Kalau kita ngacak-ngacak, nggak kemana-mana kita Pak. Ya. Dan transparan Pak. Karena bila tidak transparan itu akan menimbulkan saling curiga dan akan jadi masalah dan chapter itu akan bubar. Ini adalah karakter yang sudah kita punya fast. Nah, untuk mewujudkan fast ini masih satu filosofi. Tapi yang kegiatan sehari-hari yang harus kita lakukan, kita harus mulai mencoba memiliki kebiasaan sehari-hari. Karena kebiasaan demi kebiasaan terus berkembang, masuk ke dalam hati dan pikiran kita, akan merubah karakter kita. Itu pun persis tadi yang disampaikan Pak NP kita. Karena memang saya banyak nyontek jadi pembicaraan Pak NP dari beberapa kegiatan yang lalu Pak. Boleh nyontek ya Pak ya. Nah, apa sebenarnya yang kita mau singgung sedikit? Apa
pola kegiatan kita yang harus kita robah sehari-hari loh Pak. Nah kita lihat. Nah kita sekarang ada di fase ini ketergantungan. Kita mau naik menjadi mandiri. Nanti setelah kita pribadi demi pribadi mandiri, kita mau menjadi pribadi yang bisa berhubungan baik dengan orang lain. Nah ketergantungan ini, fase ini mau menjadi mandiri, kebiasaan apa yang kita harus lakukan? Nomor 1, brothers, baik kita di FGB MFI, baik kita dalam kehidupan kita, selalu punya tujuan hidup, selalu punya goal, selalu punya target hidup. Kalau orang yang tidak punya tujuan hidup, tidak punya target, ya saya apa adanya aja. Nggak akan terjadi percepatan di dalam kehidupannya. Tidak ada peningkatan di dalam peningkatannya. Bahkan di perusahaan pun, karena saya pegawai, tiap hari itu dibombardir. Kamu tahun ini harus naik. Pak lagi keadaan susah gini, nggak peduli, pokoknya harus tumbuh 8%. Gimana ya tumbuh 8%? Tapi memang harus punya tujuan, baru kita berpikir, bagaimana ya dalam situasi seperti ini kita bertumbuh. Baru kita mikir. Nggak menyerah kepada keadaan, nggak menyerah kepada nasib. Ya. Kalau kita sudah punya tujuan, baru tindakan kita bisa proaktif. Apa sih proaktif itu? Kok bingung? Realisasinya simpel, proaktif itu. Kendalikan emosi kita. Kalau ada sesuatu membuat kita marah, tenang dulu, pikir dulu. Apakah kalau saya marahin dia, itu akan mengganggu tujuan saya? Kalau itu mengganggu tujuan saya, coba cool down dulu, pikirkan dulu, ada enggak cara lain? Karena kita perlu dukungan dari siapapun, termasuk kita dagang pun kita perlu dukungan dari prinsipal, dari customer, dari supplier. Kita perlu. Kita marah kepada supplier kita, tapi sebelum kita marah, kita pikir dulu. Apakah kalau saya marahin supplier itu pergi, itu akan mengganggu usaha saya mencapai tujuan saya enggak? Ya. Jadi punya tujuan, kemudian proaktif, tidak reaktif. Kita bertanggung jawab kepada tujuan kita, kepada target yang sudah kita tetapkan. Dan banyak tujuan kita, tapi kemampuan kita terbatas. Kita punya tujuan 1 sampai 10. Tapi pikir dengan kemampuan kita yang ada, mungkin yang bisa kita lakukan tahun ini hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 saja. Tapi kita fokus. Kita yakinkan 3 itu tercapai. Jadi brother, ini pun akan diterapkan di chapter-chapter maupun regional. Nanti akan saya singgung sebentar. Nah, kemudian kalau kita sudah terus melakukan kebiasaan-kebiasaan ini hari demi hari, maka karakter kita akan berubah. Cara berpikir kita akan berubah. Ya. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang mandiri, terus ngapain? Masa sendirian aja pinternya, sendirian aja jagonya, sendirian aja kelihatan bagus, kan kita perlu juga berhubungan dengan orang luar. Ya, kita bukan hidup di hutan, kita juga mau diterima oleh masyarakat, kita mau diterima oleh teman-teman kita mau diterima di dalam chapter kita mau diterima di regional kita, supaya ada satu kesatuan sebagai keluarga, baru kegerakan kita itu terjadi percepatan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling memahami, saling rendah hati.
Ada peribahasa, sebelum kita minta kita itu dimengerti, kita sendiri harus mengerti orang itu dulu. Baru kita bisa menuntut bahwa kita juga harus dimengerti. Ini ada di Filipi 2 ayat 4 ya. Janganlah kamu hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Bahkan kalau kita dilihat di ayat 3-nya, janganlah kamu melakukan sesuatu dengan perselisihan. Tadi proaktif ya. Jangan maunya perselisihan aja. Atau dengan kesombongan, gua paling kaya, gua paling kuat. Gua paling pinter. Tidak boleh. Tapi dengan rendah hati. Anggaplah orang lain lebih utama daripadamu. Baru kalau kita lakukan firman ini, kita akan diterima. Siapapun, komunitas apapun, kegiatan apapun, kita akan diterima. Misalkan saya ingin bantuan dari Bro Lukman, Bro Hadi, saya telepon, bro bantuin ya. Mereka langsung bilang, siap. Tapi kalau orang yang sombong, bro bantuin ya lu kerjain aja sendiri gitu. Yang menderita kan FGBMFI. Kita juga harus tahu bahwa kita ini tidak bisa hidup sendirian. Orang lain juga punya kegiatan, punya kemampuan yang istimewa yang kita nggak punya. Jadi kita harus kerjasama, saling melengkapi. Dan hubungan yang langgeng itu hubungan yang win-win. Saling merasakan adanya manfaat dari hubungan itu. Kalau seorang merasakan berhubungan dengan kita merasa rugi, dia tidak akan mau dekat-dekat kita lagi. Ya. Nah, bagaimana dengan TNT? Salah satu contoh. Bagaimana peran TNT mensukseskan program level up? Satu, seperti tadi. Kita ingin sekali rindu ingin melihat seluruh regional mandiri. Kalau sebelumnya sedikit-sedikit yang dipanggil TNT. Ya. Ada terjadi pergantian pengurus di regional, di chapter, panggil lagi itu TNT. Nah, kalau begitu terus brother, nggak ada kesinambungan. Kalau TNT-nya masih ada ya pasti. Kalau TNT-nya udah nggak ada ya nggak terjadi kesinambungan. Ya. Jadi sekarang kita robah. Tugas TNT nasional adalah menghasilkan materi-materi TNT yang relevan. Itu tugas daripada TNT nasional. Kemudian kita mau mencetak banyak kader-kader trainer di regional-regional. Training for the trainer. Itu adalah tujuan daripada camp. Kita pingin semua regional mengirimkan banyak calon kadernya. Sehingga setelah kita training, mereka pulang ke regional, maka mereka sudah bisa mandiri. Regional sudah bisa mandiri. Mereka ini bisa menciptakan kegerakan yang lebih hebat di regional masing-masing. Baru kita bisa semua lakukan akselerasi. Ya. Nah itu adalah bagaimana konsekuensi daripada adanya program akselerasi merubah tata cara kerja maupun konsep dari kerja TNT juga gitu ya Pak. Nah, contoh lain, bagaimana yang kalau di regional dan chapter, mari kita aplikasikan konsep level up menjadi mandiri. Nah, di regional ya bagaimana untuk menjadi mandiri? Jangan selalu bergantung pada nasional dalam melakukan multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Tapi regional harus punya tenaga sendiri yang handal, yang cukup,
untuk mengajar TNT maupun untuk kegiatan prayer and fasting, kegiatan dari Airland Div, itu regional harus memiliki kader-kader yang kuat. Nah, sehingga regional ini bisa mandiri. Kemudian yang sudah saya sampaikan, TNT akan mendukung membuat materi yang up to date dan mencetak kader-kader di regional. Nah, di chapter juga harus sehat untuk menjadi mandiri. Untuk itu chapter presiden harus juga di-upgrade, harus level up, harus naik kelas para CP-CP kita. Nah, CP itu harus jelas dan mengalami visi kita. Kalau dia tidak mengalami visi kita, kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan di FGBMFI, maka level daripada dia untuk berdedikasi untuk menggerakkan FGBMFI tidak akan tinggi, Pak. Tidak akan keras. Tapi kalau dia dimenangkan di chapter kita, di FGBMFI, percaya dia akan merasa calling saya adalah melayani di FGBMFI. Nggak ada lagi yang namanya dikotomi, Pak saya juga melayani di gereja, saya di gereja aja ya, silahkan. Tapi wah Pak saya ini ke FGBMFI kalau saya ada waktu aja ya, kalau di gereja pas lagi kosong. Nah itu nggak ada. Itu artinya dia tidak tahu, tidak jelas callingnya di mana. Tapi kalau dia dimenangkan di FGBMFI, dia tahu callingnya aja melayani di FGBMFI. Ya. Nah, karena itu disebut chapter itu ujung tombak. Kenapa disebut begitu? Karena di chapter inilah kita harus memenangkan member-member kita. Tempatnya di chapter. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa? Tempatnya di chapter. Dan harus ada pertumbuhan kerohanian melalui materi-materi SOTV. Nah, saya sampaikan dan ini pesan dari Pak Bernard juga. Tolong Bapak-bapak di chapter-chapter itu adakan member meeting. Apa yang dilakukan di member meeting? Member meeting itu kan meeting sesama member tanpa mengundang dari luar. Ini bukan usaha penjangkauan. Beda ya member meeting dengan chapter meeting. Kalau chapter meeting kita mengundang orang banyak karena tujuannya menjangkau jiwa-jiwa. Dan di member meeting ini untuk pertumbuhan pemuridan, pertumbuhan rohani dari kita sendiri, dari member-member. Nah, di dalam member meeting itu, ayo dibahas materi-materi Pak Demos. Bagus-bagus, brothers. Bagaimana kita lahir baru? Bagaimana setelah lahir baru kita harus menyerupai Kristus, punya karakter seperti Kristus. Kita berkata-kata sesuai dengan firman, kita berpikir sesuai dengan firman. Kita bertindak juga sesuai dengan firman. Hingga kita punya karakter yang berubah. Ini yang dibutuhkan, perubahan karakter, perubahan transformasi. Dan aplikasinya di chapter, lakukan di member meeting. Diundang aja, sayang kita punya master SOTV hari ini kebetulan tidak bisa datang. Ya, Pak John Thompson, ibunya ya, yang sedang ulang tahun di tebing tinggi, Pak. Diundang beliau. Bahkan kita nanti akan adakan juga Zoom lagi, series di mana kita menjelaskan kaitan daripada materi TNT dengan buku-buku Demos. Ya, nah itu kenapa juga akhirnya Pak NP memutuskan bahwa SOTV itu digabung dengan TNT. Karena kita juga ingin meningkatkan kerohanian daripada member kita. Kita ingin member kita itu imannya tumbuh. Dan salah satu yang kita kaya sekali materinya untuk itu adalah dari buku-buku Demos. Nah,
Dan bagaimana penangkapan fast juga. Dan untuk level up regional, RP, RVP juga diharapkan memahami fungsi dan mendorong terjadinya diakselerasi di chapter-chapter. CP sendiri harus ngerti tugas fungsinya, RD maupun VREP harus mengetahui dan harus mengetahui apa itu program akselerasi. Jadi kegiatan 4 tahun ini harus berubah karena kita sudah punya tujuan. Kan tadi kita harus punya tujuan ya. Kita tujuan periode ini adalah akselerasi, mempercepat kegerakan kita. Jadi nanti kalau kita rapat lagi tidak ada, kita lihat kok jumlah chapternya tumbuh, tapi tumbuhnya nggak meledak-ledak ya. Kita mau sekarang tumbuhnya meledak-ledak. Ya, amin. Sehingga kita bisa melakukan multiplikasi, kaderisasi, regenerasi lebih hebat lagi. Jadi yang rambut putih udah nggak usah berdiri depan lagi. Nah, yang kedua, yang seperti dalam roda tadi, itu harus punya tujuan dan rencana kerja. Baru kita bisa naik kelas. Kalau kita begini-begini aja, udahlah nggak ada rencana kerja, kita asal datang ketemu begitu-begitu aja. Ya bagaimana mau naik kelas? Nah, dimulai dari regional. Regional buatlah rencana kerja. Bagaimana menerapkan program-program yang bisa menciptakan akselerasi, yang bisa mempercepat multiplikasi, mempercepat regenerasi dan kaderisasi. Dan rencana kerja dari regional itu diteruskan ke chapter-chapter, dan semua chapter-chapter harus juga membuat rencana kerja yang tidak melenceng ke kiri ke kanan. Dukung rencana regional. Jadi satu kesatuan yang kohesif, yang erat. Baru brothers, FGBMMA itu menjadi organisasi yang luar biasa, yang Tuhan sudah sampaikan kepada Demos, menjadi kegerakan kebangunan rohani yang luar biasa, yang meledak di akhir zaman ini. Ya. Dan tentukan skala prioritasnya. Regional bilang, ayo saya punya 30 chapter, ada 10 nih yang belum sehat. Yuk kita sehatkan yang 10 ini. Rencana kerjanya lakukan 1, 2, 3. Tapi chapternya nggak tahu. Chapternya bukan menyehatkan chapter. Dia punya program lain. Kemudian departemen TNT-nya juga nggak tahu. Airline Lift-nya nggak tahu. Ada 10 chapter yang mau disehatkan, tapi airline lift-nya katakan pergi ke chapter yang sehat. Nggak sinkron. TNT-nya diundang tapi bukan kepada chapter yang butuh, tapi chapter yang udah mapan. Sehingga kita TNT datang ke atas undangan regional, nggak ada yang datang. Karena mereka bilang, gue udah tahu. Nah, itu nggak sinkron. Nah, sekarang dalam program akselerasi, kita punya rencana kerja dan kita punya skala prioritas. Ya, yang team up ini sudah disampaikan harus terjadi teamwork yang baik. Nah, seperti contohnya programnya saat ini, program dari NEVP Pak Vincent, ayo departemen pun harus kerjasama. Ya, kita bergerak bersama-sama. Ya, dengan bergerak bersama-sama, maka hasil yang kita harapkan juga akan lebih besar. Ya. Nah, ini hanya rekap saja. Jadi brothers, keadaan kita belum mandiri, kita masih punya karakter Superman. Kita ingin menjadi mandiri, dewasa, bertanggung jawab. Kita juga harus dari Superman, kita ingin
punya karakter membina relasi, saling melengkapi, bekerja secara bersama-sama. Ya, untuk sampai dari posisi ini ke posisi ini, kita harus melalui transformasi. Tingkatkan kemampuan organisasi kita, tingkatkan karakter kita, dan tingkatkan pertumbuhan iman kita. Yaitu sudah saya sampaikan, ayo setiap chapter pun mengadakan member meeting, mari kita bahas materi daripada buku-buku Demos ini. Dan kurang satu, yaitu kita bungkus semua tindakan kita itu dengan satu banner, satu slogan kita. Setiap yang kita lakukan, lakukan dipimpin oleh Roh. Memimpin chapter juga kembalikan dipimpin oleh Roh. Kembali ke akar kerohanian kita. Ini mungkin kesimpulannya. Terima kasih brothers.